Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang analisa jaringan komputer di SMK Telkom Jakarta. Yang beranggotakan kelompok kita ada yang pertama Raden Ronggo Bintang Pratomo Prawiro Dirjo dengan NIM 2021-31005. Yang kedua ada Fahrian Lutfi NIM 2021-31051. Yang ketiga ada saya Gabriel Satrio Ibu Bawono NIM 2021-31003. Dan yang keempat ada Fajar Andri Wijaya dengan NIM 2021-31011. Topologi yang digunakan pada setiap laboratorium yang ada di SMK Telkom Jakarta menggunakan topologi yang sama, yaitu topologi star. Media transmisi yang digunakan dalam jaringan adalah kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel jenis Cat6 atau kategori 6. Kabel Cat6 adalah kabel Ethernet yang berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung kecepatan transfer data yang tinggi dan kinerja jaringan yang stabil. Oke, kita masuk ke perincian jumlah host dan alamat IP. Dalam jaringan tentu kita akan membahas subnet mask. Nah, subnet mask ini berguna untuk menangani jumlah host yang ada, karena prefix kita pada kelas C, bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan, itu /24. Alamat IP berada pada segmen kelas B, ada di 172.162.7 sekian. Oke, untuk menghitung jumlah host, berarti maksimal untuk prefix itu ada di /32. Jadi /32 kurang /24 itu akan menghasilkan 8. Nah, kemudian jumlah host itu menganut sistem bilangan biner, jadi harus di 2/8. Jadi hasilnya adalah 256 host. Jadi di SMK Telkom, jaringannya mampu menampung 256 host atau 256 perangkat. Nah, berarti kita bisa akumulasikan IP range itu dari 0 sampai 255. Itu 172.162.70 sampai 172.162.7.255. Network ID adalah yang paling bawah, broadcast ID itu yang paling atas. Titik 0 itu jadi network ID, titik 255 akan menjadi broadcast ID. Nah, subnet masknya adalah menggunakan rumus 256. Untuk kelas C itu minus 256 dikurang 2 pangkat X dari pengurangan jumlah host. Jadi kan 256 kurang 256, maka subnet masknya adalah titik 0. Oktet keempatnya adalah titik 0. Jadi digunakan 255, 255, 255, 0. Nah, itu kita sudah berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan yang kami lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya yang digunakan di SMK Telkom Jakarta adalah Mikrotik, web browser, CMD, dan Telegram bot yang terintegrasi satu sama lain. Dan yang kedua, perangkat kerasnya yang digunakan oleh SMK Telkom adalah Mikrotik sebagai router. Dan selanjutnya ada subnetting IP address, hubungan LAN, dan server. Yang pertama ada subnetting IP address. Itu metode subnetting yang digunakan adalah CIDR. Dan yang kedua ada model hubungan LAN. Model hubungan yang digunakan adalah pakai protokol OSPF, Open Source Platform, dan server yang digunakan di SMK Telkom menggunakan server lokal yang terhubung ke IP publik. Jadi siapapun dan dimanapun, kapanpun, semua orang bisa mengakses. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Untuk materi selanjutnya itu ada Internet Service Provider atau ISP. Nah, di SMK Telkom itu menggunakan layanan internet versi enterprise dari Telkom, yaitu Astinet. Nah, Astinet ini merupakan layanan penyedia akses internet dedicated ke global dan domestik. Internet dengan jaminan rasio bandwidth itu 1:1 sampai titik referensinya menggunakan internet milik Telkom sendiri. Dan yang kedua ada ICS atau Internet Connection Sharing. Nah, dengan bantuan ICS ini komputer host berfungsi sebagai penghubung dari atau router
yang menyediakan koneksi internet kepada perangkat lokal, yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi internet dan mengakses layanan online dengan menggunakan sumber koneksi yang sama dengan komputer host lainnya. Nah, terus ada bandwidth. Nah, hasil wawancara kami waktu itu mendapatkan data bandwidth-nya itu disediakan oleh Asinet SIMK Telkom Jakarta sebesar 300 Mbps dengan alokasi 50 Mbps per ruangan laboratoriumnya. Nah, dan sekarang itu terdapat 4 lab yang aktif digunakan. Bandwidth diatur dengan alokasi 50 Mbps untuk siswa dan gurunya. Oke, sekarang adalah kekurangan dari jaringan yang sudah ada pada SMK Telkom. Jadi setelah melakukan survei lapangan dan wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwa jaringan di SMK Telkom Jakarta masih memiliki beberapa kekurangan yang harus ditangani. Hal itu bertujuan untuk menyamaratakan dengan teknologi yang sudah ada. Jadi bukan misal ya, jadi memang belum memaksimalkan penggunaan kabel serat optik. Jadi kebanyakan kabel-kabel yang digunakan adalah kabelan CAT6, walaupun itu kabel untuk komunikasi antar switch. Seharusnya komunikasi antar switch bisa menggunakan kabel serat optik agar komunikasi data bisa terjalin lebih cepat. Pengiriman data yang saya maksud. Oke, kemudian penataan kabel yang tidak rapi pada ruang kontrol. Jadi berdasarkan lampiran pada makalah kami menemukan bahwa penataan kabel yang benar-benar tidak rapi dan itu seharusnya bisa ditata menjadi lebih rapi. Tujuan penataan kabel lebih rapi adalah memudahkan staf yang bertugas atau staf yang bertanggung jawab itu lebih mudah untuk maintenance. Kemudian switch yang digunakan ini tuh masih ada switch-switch lama, jadi bukan switch terbaru. Switch-nya ini kemarin ada di lab bahasa Inggris, masih menggunakan switch dari tahun 2014, belum diganti sampai sekarang. Setelah kita tanya ke SMK Telkom juga, ukuran bandwidth-nya itu 300 MB per second. Untuk seukuran instansi seperti SMK Telkom yang memiliki lebih dari 1.200 siswa, lebih dari 60 guru, dan ada 6 lab untuk jurusan RPL, dan itu 4-nya aktif digunakan, jujur 300 MB per second itu adalah internet yang kurang, karena harus dibagi alokasi untuk guru, siswa, dan juga laboratorium. Jadi mungkin SMK Telkom bisa menambah jumlah bandwidth-nya, atau ukuran bandwidth-nya ke 1 terabyte per second atau 500. Tujuannya adalah agar semua dapat memiliki akses internet yang baik. Untuk sarannya sendiri dari kami dari kelompok 5, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jaringan komputer di SMK Telkom Jakarta, kami memberikan sejumlah saran. Yang pertama, merekomendasikan maintenance jaringan komputer dan hardware-nya. Dikarenakan maintenance itu harus tetap dilakukan dari berbagai sisi maupun dari software jaringannya dan hardware jaringannya. Terus untuk peningkatan keamanannya itu harus selalu diperhatikan karena termasuk dari konfigurasi firewall-nya agar keamanan data-data dari setiap komputer bisa dijaga atau diamankan. Terus yang ketiga, penggunaan enkripsi data dan manajemen akses lebih ketat. Nah, dengan enkripsi data ini setidaknya meningkatkan keamanan dari segi pengiriman data yang di manajemen aksesnya oleh sekolah. Terus yang keempat, perencanaan pertumbuhan jaringan harus menjadi fokus dan dimanfaatkan secara efisien. Setiap perencanaan ke depannya, jaringan harus fokus dan lebih meningkatkan efisiensi dari jaringan tersebut sehingga pengguna bisa menggunakan jaringan dengan efisien dan lebih mudah digunakan. Terus selanjutnya yang ke-5, memberikan pelatihan kepada seluruh pengguna jaringan. Untuk pengguna jaringan tentunya yang berada di lingkungan sekolah, warga sekolahnya yang menggunakan jaringan di sekitar sekolah SMK Telkom harus diberikan pelatihan bagaimana cara penggunaan jaringan secara aman sehingga data-data yang dimiliki oleh SMK Telkom bisa terjaga dari serangan misalnya malware atau virus-virus yang bisa mengganggu jaringan-jaringan komputer pada SMK Telkom. Terus yang terakhir ada pembuatan kebijakan jaringan jelas dan tegas. Nah, pembuatan kebijakan ini tentunya
harus jelas dan tegas dikarenakan penggunaan jaringan tentunya lebih mencakup luas, yang dimana data-data penting dari SIM card Telkom itu sendiri digunakan sebagaimana mestinya dan tidak digunakan semena-mena oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari kesimpulan semua wawancara dan hasil penelitian kami telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang tentunya berkecimpung di dunia jaringan di SMK Telkom. Nah, kesimpulannya yaitu pertama, penggunaan topologi jaringan berbentuk bintang atau star pada laboratorium SMK Telkom terbukti efisien dalam hal administrasi dan perawatan jaringan. Terus yang kedua, penggunaan media transmisi LAN Cat 6 mendukung transfer data berkecepatan tinggi dan memberikan kinerja jaringan yang cukup stabil. Terus yang ketiga, penggunaan subnet mask 24 pada komputer sesuai dengan kelas C yang mampu menampung 256 host atau workstation-nya. Namun alamat IP yang digunakan termasuk ke dalam kelas B, dikarenakan adanya akses point yang diperlukan untuk menampung lebih dari 1.200 siswa. Nah, keempat, terdapat 6 laboratorium dengan komputer masing-masingnya dan 4 diantaranya aktif digunakan. Terus yang kelima, komputer di laboratorium menjalankan sistem operasi atau OS-nya itu Windows 10 Pro. Untuk server yang digunakan itu ada ESC. Terus yang keenam, ada keamanan jaringan sudah memenuhi standar dengan penggunaan firewall, message of the day, dan enkripsi data. Terus yang terakhir, kesimpulan kami, jaringan lokal sudah terhubung dengan IP publik dan internet melalui penyedia layanan itu ASTINet dengan bandwidth 300 Mbps dari Telkom sendiri. Nah, mungkin kami dari kelompok 5 cukup sampai di sini untuk presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.